Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gaby yang akan menemani adik-adik dalam IMPA kelas kecil. Walaupun sekarang kita masih daring, adik-adik harus tetap semangat ya untuk mengikuti IMPA pada hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan salat teduh terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih dapat beribadah untuk memuji nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi nih di dalam IMPA pada minggu ini bersama dengan Kakak Febri. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Febri akan ajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, hingga sampai saat ini kami boleh kembali IMPA Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau, serta sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ya adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Pembacaan firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mari adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang
daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita telah membaca firman Tuhan. Setelah ini Kakak Febri akan menunjukkan gambar ke adik-adik. Ini gambarnya. Kira-kira adik-adik tahu nggak gambar yang di samping ini gambar apa ya? Ya, 100. Ini adalah gambar anak sedang berdoa. Lalu selanjutnya ada gambar lagi. Kalau yang ini gambar apa adik-adik? Ya, ini adalah gambar anak-anak yang berdoa sebelum tidur. Oke, gambar yang terakhir ya. Kalau ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar anak yang berdoa sebelum makan. Kakak Febri mau tanya deh, di sini siapa adik-adik yang senang berdoa? Senang semua? Wah, bagus nih, Kakak Febri senang mendengarnya. Lalu Kakak Febri mau tanya, kira-kira berdoa itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Adik-adik tahu nggak nih? Selama ini adik mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bahkan saat mau ulangan juga adik-adik berdoa. Tapi adik-adik tahu nggak artinya berdoa itu apa? Jadi adik-adik, berdoa itu merupakan cara kita berbicara sama Tuhan. Nah, segala sesuatu yang mau adik-adik sampaikan ke Tuhan itu bisa adik-adik sampaikan melalui ya berdoa. Sekarang Kakak Febri mau tanya nih, siapa adik-adik yang kalau berdoa masih disuruh sama papa mamanya, tidak dengan keinginan adik-adik sendiri? Ayo, siapa? Kalau misalnya adik-adik sudah keinginan sendiri, kakak kasih 2 jempol. Tapi kalau adik-adik yang masih disuruh papa mamanya, ayo adik-adik kita belajar. Kakak Febri juga belajar. Kita belajar bersama-sama ya, untuk kita mau berdoa dengan keinginan sendiri. Nah, adik-adik di sini juga kita diajarkan loh adik-adik untuk berdoa tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa mendoakan orang lain. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya kita bisa mendoakan papa mama kita bisa mendoakan keluarga kita, bahkan kita juga bisa loh adik-adik mendoakan orang lain. Seperti pada saat ini nih, di zaman pandemi COVID-19 ini, kita bisa loh adik-adik mendoakan orang-orang yang sedang sakit, yang sedang terpapar virus COVID-19 ini. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah. Kita bisa mendoakan mereka agar mereka diberikan kekuatan untuk menjalani isolasi yang mereka jalani. Nah, pesan kakak ada 1. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pernah lelah untuk berdoa. Berdoa dalam hal apapun. Di saat sedih, di saat kita senang, kita harus bisa berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Oke adik-adik? Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita telah membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kini Kakak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa syafaat. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini, di mana Tuhan Kau memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, dan masih di dalam keadaan online. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu adalah rencana-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami sepekan yang akan datang. Kau berkati kami, sertai kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi kami. Di setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan tolong, Tuhan jagai, Tuhan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ya Tuhan, apa yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu saja yang memimpin tiap langkah kami. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh campur tangan untuk menyelesaikan pandemi ini. Engkau boleh memberkati para pemerintah kami ya Tuhan, untuk menangani pandemi ini, agar pandemi ini dapat cepat berlalu. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, buat orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan sertai mereka, Tuhan campur tangan, beri mereka kesehatan, agar ya Tuhan mereka dapat melakukan pekerjaan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya dulu ya. Baiklah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi lagu Beri Padanya. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karena
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau beri pada kami pada hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami memberi persembahan syukur kami kiranya dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk bernyanyi lagu Mintalah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti IMPA pada minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan tetap ikuti IMPA ya, walaupun online. Adik-adik harus selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum IMPA ini berakhir, Kakak Febri akan ajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam IMPA kami pada minggu ini, di mana Kau menyertai IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan IMPA ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan ampunilah Tuhan untuk segala sikap kami yang di dalam IMPA kami masih bermain-main, kami tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, merubah kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hari ke depannya. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam rencana-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang terbaik bagi kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA kelas kecil. Tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.